Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah ba'du. Pertama, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Kita akan mengenal Al-Quran secara mendalam, karena kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Segala hal permasalahan dalam umat Islam dikembalikan kepada Al-Quran. Materi ini diberikan kepada siswa aliyah kelas 10 pada semester 1. Baik. Kita sudah sering mendengar bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Namun, di antara kita mungkin ada beberapa yang belum mengetahui apa itu wahyu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian wahyu. Wahyu adalah pemberitahuan secara sembunyi, cepat, khusus, tanpa diketahui orang lain selain penerima. Penerima wahyu itu adalah Nabi dan Rasul. Secara istilah, wahyu diartikan kalam atau perkataan yang diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul dengan perantara atau tanpa perantara. Malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Maka wahyu ini adalah berasal dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Pengertian wahyu, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, di antaranya adalah Rasyid Ridho. Rasyid Ridho berpendapat bahwa pengertian wahyu adalah pemberitahuan dari Allah kepada hamba secara terpilih, secara sembunyi-sembunyi, rahasia dan tidak biasa. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, pengertian wahyu adalah sesuatu yang diyakini datangnya dari Allah melalui perantara atau tanpa perantara, berbentuk suara dalam telinga atau tanpa suara. Jadi bentuk turunnya wahyu itu bermacam-macam. Sedangkan yang ketiga, ulama yang ketiga, Hasbi As-Siddiqi, mengatakan wahyu adalah sesuatu yang dituangkan dengan cepat dari Allah khusus kepada para nabi dan rasul. Baik, selanjutnya pengertian dari Al-Quran. Kita semua sudah tahu apa itu Al-Quran, tapi secara tertulis, secara teoritis kita belum mengetahui pengertian Al-Quran itu apa. Setidaknya pengertian Al-Quran bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa setidaknya ada 5 ulama yang berbeda pendapat, yakni Al-Lihyani, Al-Ash'ari, Al-Farra, Imam Syafi'i, dan Az-Zujaj. Sedangkan menurut istilah, setidaknya ada 4 tokoh, yaitu Ali As-Sabuni, Subhi Soleh, Khudari Bek, dan Muhammad Abduh. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu pengertian dari para ulama tersebut. Ulama yang pertama adalah Al-Lihyani. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari masdar kata qoro'a, artinya membaca, dan ditasrif menjadi Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut Al-Ash'ari, Quran berasal dari kata korona, yang artinya menggabungkan. Kenapa kok menggabungkan? Karena surat, ayat, dan hurufnya beriringan kemudian digabungkan menjadi satu, terbentuklah Al-Quran. Pendapat yang ketiga, Al-Farra, yaitu Quran berasal dari kata koro'inu, yang artinya petunjuk atau indikator. Kenapa Al-Farra mengungkapkan bahwa berasal dari kata koro'inu? Karena memang di dalam Al-Quran itu isinya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari isim alam. Di antara kalian semua, apabila sudah ada yang pernah belajar tentang ilmu shorof, maka tidak asing lagi dengan isim alam. Isim alam itu adalah isim atau kata yang
khusus diberikan kepada sesuatu, nama khusus yang diberikan. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu nama khusus yang diberikan Allah kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulama yang ketiga Az-Zujaj, beliau berpendapat Al-Quran berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang artinya seimbang. Kenapa Az-Zujaj memilih Al-Qur'u? Karena isi di dalam Al-Quran itu seimbang. Terdapat perintah dan larangan, terdapat kewajiban dan larangan, terdapat cerita-cerita tentang nikmat dan juga terdapat cerita-cerita tentang azab. Ada cerita tentang laki-laki, ada cerita tentang perempuan. Maka dikatakan seimbang. Nah, untuk mempersingkat atau untuk mempermudah kalian mengingat tokoh-tokoh yang mengartikan Al-Quran secara bahasa, saya istilahkan menjadi lapis. Kenapa harus lapis? Saya ambil dari kata depan para tokoh. Yang pertama Al-Lihyani, kemudian A. Al-Ash'ari, P. Al-Farra. Kita gunakan logat Sunda yang tidak bisa mengatakan F tapi bisanya P. Kemudian I. Imam Syafi'i dan Z. Az-Zujaj. Jadi untuk mengingat pengertian Al-Quran secara bahasa adalah lapis Al-Lihyani, A. Al-Ash'ari, P. Al-Farra, I. Imam Syafi'i, Z. Az-Zujaj. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran secara istilah. Ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Ali As-Sobuni. Secara singkat, pengertian Al-Quran menurut Ali As-Sobuni adalah kaji munasib namu. Kenapa harus kaji munasib namu? Itu adalah singkatan yang saya berikan atas pengertiannya Ali As-Sobuni. K mewakili kata kalam, J mewakili kata Jibril, Mu yang pertama mewakili mutawatir, Nas An-Nas, I ibadah, Na Nabi Muhammad, Mu yang kedua adalah mushaf. Jadi dari ke-8 kata ini bisa kita bentuk sebuah kalimat yang menjadi pengertian Al-Quran menurut Ali As-Sobuni, yaitu seperti ini. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, berbentuk mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, sedang membacanya bernilai ibadah. Nah, itu adalah pengertian dari Ali As-Sobuni atau bisa disingkat kaji munasib namu. Kemudian ulama yang kedua yaitu Dr. Subhi Soleh. Ciri khas dari pengertian Dr. Subhi Soleh ini adalah terdapat kata ibadah, membacanya adalah ibadah. Yang ketiga menurut Khudari Beg, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk difahami umatnya, diturunkan secara mutawatir dan berbentuk mushaf. Ciri khas dari Khudari Beg adalah berbahasa Arab. Di pengertian lain tidak ada yang menunjukkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Tokoh yang keempat atau yang terakhir, Muhammad Abduh mengartikan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf terpelihara dalam dada para penghafal Al-Quran. Cara mengingat-ingatnya adalah ada kata abduh dan dada. Itu adalah beberapa pengertian menurut para ulama yang bisa kalian ingat-ingat masing-masing pengertian dan nama-nama tokohnya. Pembahasan selanjutnya adalah penurunan dan penulisan Al-Quran. Nah, penurunan dan penulisan Al-Quran akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Pada hari ini saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.